lagi ada di tempat yang asri banget dan terkenal dengan kopinya yang khas, yaitu Kebun Kopi Kamojang. Nah, betul banget, Sa. Kita baru masuk aja nih, udaranya udah terasa segar. Nah, warna hijau buat adem mata dan yang paling khas itu wanginya, kopinya terasa banget. Dan yang bikin lebih spesialnya lagi, kopi di sini itu dirawat dengan tangan petani yang tekun. Unik banget ya. Nah, di episode kali ini kita akan belajar nih bagaimana perjalanan kopi dari tumbuh, dirawat hingga dipanen nih, teman-teman. Yuk ikutin keseruannya di Kebun Kopi Kamojang. Itu kayaknya ada petani yang lagi mau panen deh. Oh iya, ayo ke sana yuk. Yuk. Halo, assalamualaikum Pak. Bu. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Bu? Lagi manen. Lagi panen kopi ya. Biasanya kopi yang dipanen tuh yang kayak gimana Pak? Yang merah. Yang merahnya udah merata. Kalau yang agak hijau, agak kuning itu belum cukup panen. Ini biji kopinya kopi apa Pak jenisnya? Kalau di sini itu cocoknya Arabica dan ada 2 varietas. Yang besar ini Lini S, yang kecil-kecil itu Andung Sari. Kita boleh lihat kebun-kebun yang lain nggak Pak? Boleh, boleh. Ya ini ada varietas yellow. Ini baru lagi ini. Boleh dicoba ini. Oh, warnanya kuning ya Pak Iya, ya? iya. Tapi udah matang. Udah matang. Oh. Matangnya kuning. Ya. Nah ini dia sahabat, ternyata ada red cherry yang warnanya kuning. Selama ini aku taunya red cherry itu warnanya merah. Ya. Tapi ini kuning ya Pak? Iya. Tapi namanya tetap red cherry. Ya, ya. Tetap ini. Bukan yellow cherry ya Pak? Bukan, Tadi bukan. apa namanya Pak? Yellow Yellow Bourbon. Bourbon. Ya. Yellow bedanya apa, Bourbon Kultura. Bedanya itu warna. Terus apa lagi Pak? Rasanya lebih manis. Itunya cerinya Buahnya. ya. Kalau wanginya Pak, Wanginya lebih tajam. tajam ya. Yang mana Pak? Lebih tajam yellow daripada red? Yang yellow. Lebih tajam ini Iya. daripada yang merah tadi. Ya. Tapi ini buahnya udah selesai panen ya Pak? Iya, ini kemarin udah beres panen. Kita udah beres. Jadi Ini Saya- sisa-sisanya. ya sisa-sisanya. Karakteristik ini beda nggak dengan pohon? Berbeda, ini lebih ke padat daunnya. Ini lebih rapat. Iya, lebih rapat. Coba lihat yang lainnya Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Tadi Iya, kita udah iya. diajak keliling-keliling kebun. Tadi kita udah lihat juga bedanya red cherry sama yellow bourbon. Bourbon, ya. Sampai lihat juga cara pemeliharaannya Iya. kayak gimana sampai panen. Makasih juga udah keliling-keliling di kebun kita ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke tempat pengolahan dulu ya Oh Pak. iya, boleh, boleh. Lanjut ke tempat. Boleh, boleh, boleh. Ya. Ya. Penguatan hilirisasi perkebunan terus didorong oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan sejalan dengan arahan Presiden. Upaya ini dilakukan karena komoditas perkebunan memiliki potensi nilai tambah yang besar, yang jika dioptimalkan akan meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu contoh nyata dari potensi itu bisa kita lihat di Jawa Barat. Di kawasan Pegunungan Kamojang, Bandung, tumbuh kopi Arabica berkualitas tinggi yang dikenal sebagai kopi Kamojang. Kopi Kamojang ini ditanam di ketinggian sekitar 1.200 sampai 1.730 meter di atas permukaan laut. Kopi ini datang dari kebun-kebun milik petani lokal yang tergabung dalam kelompok tani Wanoja. Tidak hanya menghasilkan kopi berkualitas, tetapi juga memberikan dampak besar buat warga sekitar. Kelompok ini berdiri tahun 2012. Didirikan oleh Ibu Eti Sumiati yang lebih dikenal sebagai Nenek Eti. Dari awal, fokusnya adalah pemberdayaan perempuan. Melalui kelompok ini, banyak ibu-ibu yang akhirnya bisa mandiri dan ikut terlibat langsung dalam proses produksi kopi, mulai dari tanam, panen, sampai proses pasca panen. Dan kalau berbicara soal sejarah dan perjalanan awal kopi ini, tidak ada yang lebih tahu dari beliau sendiri.
Langsung aja kita dengar ceritanya dari Nenek Eti. Kelompok kami dikasih nama Wanoja. Kenapa Wanoja? Karena waktu itu semuanya perempuan. Dari mulai saya sebagai ketua kelompoknya perempuan atau penggagasnya perempuan, terus juga anggota kelompoknya waktu itu 6 orang semuanya perempuan. Wanoja artinya perempuan, perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat yang ada di daerah di pegunungan lah gitu, di pedesaan gitu. Dengan berjalannya waktu dari 6 orang itu, 6 orang 2012, 2013, 2014, 2013 itu di sini waktu itu ceri itu murah banget ya, murah itu harganya 2.500 kalau nggak salah gitu. Tapi perempuan-perempuan itu terus mereka mencari temennya, mencari kolehannya, mencari petani-petani lain bahwa mengajak mereka itu mumpun yuk walaupun murah tapi di sini ada Wanoja katanya siap mau beli produk-produk kita, yang akhirnya kita dari 2013 itu udah mulai ngolah, udah mulai ngumpulin ceri-ceri dan melalui ibu-ibu tadi ya. Kita itu para perempuan tidak takut gagal. Kita itu perempuan selalu memotivasi diri kita pengen ada di depan. Kita mempunyai visi yang jelas dan motivasi yang kuat gitu ya untuk meraih sesuatu gitu. Waktu itu kenapa sih kita pilih berkebun kopi ya? Waktu itu ingatnya cuman kopi itu akarnya bisa menahan erosi dan mengurangi banjir. Karena waktu itu di sini di Kampung Sangkan ini waktu itu banjirnya masih gede. Bertani kopi bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan kesejahteraan keluarga. Itu dulunya cuman itu aja ya, cuman itu satu untuk mengurangi banjir, keduanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, sahabat kebun, sekarang kita lagi ada di tempat proses pengolahan kopi Wanoja. Benar sekali, yuk kita ikuti prosesnya. Halo Kang. Ini lagi proses apa nih Kang? Tadi kan kita udah dari kebun lihat petik cerinya. Nah setelah itu prosesnya apa? Nah, betul, ini kita ada di penjemuran nih. Kita ada di penjemurannya Wanoja. Kebetulan ini yang proses depan kita tuh namanya proses natural. Jadi proses natural itu si ceri yang tadi kita petik, kemudian kita sortir, langsung dijemur ke penjemuran. Nah ini disebutnya proses natural. Tuh. Itu ada berapa proses, Kang? Jadi kalau proses itu kita ada 3 proses utama. Satu, proses yang ini natural. Kedua, ada wash yang ada di belakang kita. Kemudian kita ada honey. Nah, kalau honey dan wash itu di pulp. Jadi cerinya datang, kemudian sortir, dipulping, dikupas si lapisan paling luarnya, kulitnya. Nah, kalau untuk wash itu kita fermentasi dulu. Untuk 1 hari kemudian kita cuci dan kita keringkan kayak gini. Tapi kalau misalkan honey, dia di pulp kemudian langsung dijemur. Jadi nanti warnanya kayak coklat dan baunya tuh bau kayak madu. Makanya disebutnya prosesnya proses honey. Ya, dan kemudian yang terakhir yang natural. Jadi ada 3 proses utama. Setelah proses penjemuran ini kita apa lagi prosesnya? Jadi setelah dijemur biasanya ada resting dan kemudian dihaling. Dihaling itu dipecah. Jadi dia bakal dipecah kulitnya buat menjadi green bean. Jadi kalau kita lihat bisa jadi seperti ini. Mungkin nanti kita bisa lihat langsung ke proses fulerannya ya. Oh boleh. Masih jauh gak Kang tempatnya? Ini tempat sortir kita. Nah sahabat kebun, di tempat sortir ini udah ada rekan kita Bu Kapti yang lagi senang banget belajar sortir biji kopi. Halo Bu Kapti. Nah ini apa aja nih Kang, prosesnya kayak gimana? Jadi ini kita lagi sortir nih, ini lagi sortir extended natural. Yang disortir tuh yang kayak gimana? Jadi yang disortir tuh yang biji-biji hitam kayak gini, yang pecah, kemudian ada biji yang muda, dan kemudian ada juga yang kena serangga seperti ini. Jadi ini kan ada kena serangga hitam-hitam, nah ini yang kita sortir seperti itu. Nah jadi kita sortir beberapa bagian. Nanti setelah ini selesai disortir, barulah ini bijinya
bisa untuk di packing dan dijual. Tapi sebelum itu melalui satu tahapan lagi, yaitu proses QC. Jadi setelah kita sortir, kita bakal QC dulu dan kita tentukan bahwa oke, ini barangnya layak untuk dijual gitu. Jadi setelah proses ini kita lanjut kemana Kang? Jadi habis proses ini kita bakal ke tempat untuk kita QC, ya tempat lab juga, segala sesuatu yang kita lakukan di sana. Jadi kita bakal coba nanti untuk cupping. Jadi mungkin Ibu juga kita akan cupping ya Bu ya. Oke. Iya. Ayo Bu Kapti ikut. Nah, ini proses terakhir nih sahabat kebun. Jadi kita mau cupping biji kopi yang tadi kita petik di kebun. Terima kasih Kang Satria, tadi kita udah diajak keliling-liling kebun sampai lihat proses pengolahan kopi dan menyicipi secangkir kopi. Baik, sosok Mbak Mas. Sekian perjalanan kita hari ini. Sampai bertemu di Slice of Bun berikutnya. Bye.